Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Yaufina, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Batu Sangkar. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang komponen dalam pendidikan inklusif. Komponen yang perlu disiapkan dalam pendidikan inklusif. Kita lihat komponen itu sendiri adalah bagian dari keseluruhan atau unsur yang membentuk suatu sistem atau kesatuan. Dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pedoman implementasi pendidikan inklusif, ada 8 komponen yang harus mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan sekolah inklusif. Di antaranya, yang pertama yaitu peserta didik. Anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum memiliki kedudukan yang sangat strategis karena kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Melalui kurikulum, sumber daya manusia dapat diarahkan untuk mencapai kemajuan pendidikan. Yang ketiga, tenaga pendidik. Guru atau pendidik dalam pengertian yang sederhana adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Dalam pengertian lain, guru adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didik. Dalam dunia pendidikan, guru memiliki peran yang ini. 1. Guru sebagai demonstrator, guru sebagai pengelola kelas, guru sebagai mediator dan fasilitator, yang terakhir guru sebagai evaluator. Selanjutnya, yang keempat, kegiatan pembelajaran. Yang kelima, penilaian dan sertifikasi. Yang keenam, manajemen sekolah. Yang ketujuh, penghargaan dan saksi. Yang kedelapan, pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, komponen pendukung sistem pendidikan inklusif. Yang pertama ada kurikulum, yang kedua guru, yang ketiga anak didik, yang keempat sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di sini berperan sebagai untuk menjelaskan pesan yang disampaikan guru. Sarana dan prasarana pendidikan juga berfungsi sebagai alat pembelajaran individual, di mana kedudukan sarana dan prasarana pendidikan sepenuhnya melayani kebutuhan belajar siswa. Yang kelima, ramah terhadap pembelajaran. Sekolah yang ramah terhadap anak merupakan sekolah di mana semua anak memiliki hak untuk belajar, mengembangkan semua potensi yang dimilikinya secara optimal dalam lingkungan yang nyaman dan terbuka. Selanjutnya, yang keenam, esensi program pembelajaran yang diindividualisasikan atau PPI. Selanjutnya, ada pusat sumber dan subplas. Sekolah yang ramah dan guru yang ramah sebagai syarat utama layanan pembelajaran pendidikan inklusif melalui program pengajaran yang diindividualisasikan. Layanan pembelajaran akan berjalan apabila didukung oleh pusat sumber yang dapat membantu memberikan bantuan teknis kepada sekolah yang di dalamnya ada anak berkebutuhan khusus. Yang kedelapan, ada perluasan peran dan tugas SLB. Dalam perspektif layanan pendidikan inklusif melalui model pembelajaran yang diindividualisasikan, peran dan tugas SLB adalah sebagai pusat sumber bagi sekolah-sekolah yang mengembangkan pendidikan inklusif. Selanjutnya, kemitraan dengan lembaga terkait dinas kesehatan, Depsos atau Dinsos, Depak, perindustrian, hukum dan HAM. Penyelenggaraan pendidikan inklusif akan semakin mulus dalam pelaksanaannya apabila sekolah mengembangkan kemitraan dengan lembaga-lembaga berkait atau departemen dan departemen terkait. Misalnya dengan Departemen Kesehatan dalam pemeriksaan kesehatan fisik, Departemen Sosial dalam bantuan asesibilitas, Departemen Perindustrian dalam mengembangkan kecakapan vokasional, Departemen Hukum dan HAM dalam perlindungan hukum. Yang ke-10, adanya dukungan orang tua. Dukungan orang tua dan kerjasama dengan sekolah sangat diperlukan dalam melayani kebutuhan belajar anak di sekolah dalam upaya optimalisasi potensi anak. Kerjasama yang erat antara orang tua dan guru dapat menghasilkan solusi terbaik dalam melayani kebutuhan belajar anak di sekolah. Keterlibatan orang tua secara aktif terhadap pendidikan anak sekolah sangat penting dalam kaitannya dengan negosiasi dalam mencari solusi berkenaan dengan pendidikan anak, baik di sekolah maupun di rumah.
Yang terakhir yaitu kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Kebijakan-kebijakan pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten atau kota sangat diperlukan sebagai payung hukum dalam mengembangkan layanan pendidikan model pendidikan inklusif. Baiklah, sekian presentasi saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.